Guys, mau update soal yang kejadian Jagakarsa ini ya. Jadi si Panca Darmansyah ini ternyata kayaknya emang agak-agak sakit gitu ya. Jadi dia tuh ternyata merekam seluruh kekerasan yang dilakukan terhadap keluarganya. Jadi yang pertama waktu dia istrinya itu di KDRT yang dianiaya sampai masuk rumah sakit itu direkam sama dia. Baik di laptop atau di HP. Udah ada barang buktinya. Terus juga yang anaknya itu, jadi pas kejadian itu anak satu-satu dijejerin gitu di tempat tidur. Terus dijejerin dari paling muda sampai yang paling tua, dari umur 1, 3, 4 sampai 6 kan. Itu dijejerin masing-masing. Udah gitu satu persatu tuh dibekap mulutnya sampai kehilangan napas. Terus selesai ya, udah 15 menit kehilangan napas, dia make sure itu direkam sama dia. Terus beralih ke yang umur 3 tahun, ya, dibekap lagi mulutnya sampai nggak bisa napas. 15 menit berikutnya yang 4 tahun, terus umur 6 tahun yang terakhir. Jadi yang anak umur 6 tahun ini dia menyaksikan seluruh kejadian keji itu matanya sendiri. Bayangin gitu anak umur 6 tahun mengalami semua ini gitu, betapa traumanya gitu loh. Ini kan seumur hidup jadi nggak normal orang ini gitu loh. Jadi gini, pemicunya ternyata si Panca ini sudah nggak kerja menurut tetangganya selama 5 bulan lah gitu, nganggur gitu. Dia pernah jadi supir taksi di sebuah brand kenamaan lah. Tapi itu nganggur. Udah gitu hanya si Devnisa ini istrinya yang bekerja ya. Nah, saya nggak tahu deh pekerjaan di mana. Nah, jadi dia tulang punggung keluarga lah untuk keluarganya gitu ya. Nah, jadi terus dia tuh karena nganggur, si Panca ini mungkin dia diminder ya. Isinya kamu itu cantik ya. Dan dia sementara seperti itu. Dia cuma seorang supir taksi. Dan dia tuh di unggahan medsosnya ternyata si Devnisa ini tidak pernah unggah kebersamaan dengan suaminya. Kecuali ada 5 tahun yang lalu di YouTube soal dia ada tamasya keluarga di Ragunan gitu. Kayaknya mesra semuanya di situ. Saya lihat kayaknya oke gitu loh. Tapi setelah itu enggak. Jadi ini si Panca ini merasa cemburu sama istrinya ya karena minder, karena secara physically dia juga di bawah, udah gitu secara economically dia juga di bawah gitu, di bawah istrinya. Dan ini yang membuat pemicu dia untuk merasa ego gitu loh. Makanya dia bilang kan, dituliskan puas bunda, thanks for all. Jadi dia tuh melakukan semua itu demi membalas dendam pada istrinya. Jadi biar istri itu sakit. Direkam gitu semuanya. Untuk demi istrinya. Jadi anak-anak aja istrinya dulu yang dicintai, baru anak-anaknya. Kebayangkan? Jadi biasanya kan orang cinta lu anak-anak, jadi baru istrinya. Nah ini enggak, ini istrinya dulu, anak-anaknya. Jadi kalau perjalanan ini menurut aku ya, gimana ya, aku speechless deh. Jadi menurut aku, kamu tuh kalau cowok itu udah nganggur begitu lama, ya itu kan misalnya bukan salah kamu gitu kan. Terus misalnya dia tuh ketahuan, misalnya cemburu, misalnya kan istrinya ternyata punya DM-an sama seorang cowok, tapi DM-an biasa aja di Instagram gitu loh. Dia nggak ada apa macam-macam. Nah, itu yang bikin dia kecemburuan teramat sangat. Ya mungkin karena physically dia istrinya cantik dan dia begitu. Dan dia sekarang nggak punya uang. Kalau cowok itu kan kalau nggak punya harta ya minimal punya tampang lah gitu kan. Dan sekarang dua-duanya dia nggak punya. Dan itu pemicunya membuat dia semacam inferiority complex lah. Minder gitu, singkatnya. Dan ini jadi satu pelajaran ya. Misalnya gini, kalau kamu dalam satu keluarga, dulu memang ditanamkan cowok itu breadwinner yang punya keuangan gitu loh. Yang mencari uang di keluarga. Kamu tuh sebaiknya nggak terlalu minder, karena kan siapapun Tuhan rezekinya mungkin ngasihnya ke istrinya dulu sekarang, dia mungkin nganggur sekarang, tapi sekarang istrinya cari kerja. Kok di luar negeri ini nggak apa-apa, kita gantian aja gitu cari kerja, kayak suaminya dulu atau istrinya atau dua-duanya gitu kan, double income. Tapi kalau misalnya keadaan memaksa membuat si istri udah bekerja dan cowoknya nganggur, ya itu terima aja gitu loh. Nggak bisa kamu merasa minder seperti itu. Dan ini harus jangan kadang-kadang mulut tetangga gitu kan, ego seorang lelaki gitu kan, dia sebagai kepala rumah tangga, dia udah merasa seperti itu, dia cuma supir taksi, dia mukanya seperti itu, dia jadi cewek cantik, dia nama cowok, dan dia nggak pernah taruh pasang picture suaminya di medsosnya. Itu mungkin jadi pemicu rasa minder tuh, rasa marah. Jadi di pelajar buat kita lah. Jadi gini, apalagi dia punya anak 4 gitu kan, jadi ceritanya dia komplainnya tuh istrinya tuh nggak pernah habiskan waktu sama
anak-anaknya gitu loh. Jadi dia yang di rumah, ya dia nganggur gitu kan. Jadi dia merasanya seperti itu. Dan yang lebih anehnya lagi, ternyata setelah melakukan itu, penghilangan nyawa anaknya itu, satu persatu dia kasih mainan kesukaannya masing-masing. Jadi ini kayaknya orang memang sakit. Jadi dia kayaknya punya split personality. Jadi antara orang yang suka membun-bun dan yang suka sayang sama anak. Dan memang di sekitar rumah itu banyak mainan gitu. Jadi sayang sama anaknya. Cuma dia mungkin helpless. Dia tuh makin saking sayangnya dan merasa tidak berfungsi karena dia pusing juga mungkin dengan 4 anak gitu kan. Atau 4 anak di ruangan yang sempit begitu kan, rumahnya nggak terlalu besar tuh. Jadi mungkin pusing, anaknya nangis, mau susu, mau cari apalah, main-main, berisik, namanya juga anak-anak gitu kan. Dia nggak punya uang, jadi itu merasa ya mungkin kita nggak tahu ya, kita nggak ada dalam posisi itu. Ya tapi yang jelas gini deh, kalau kamu sebagai cowok ya kamu sebaiknya kalau ada cewek, kalau menikah tuh pikirin dulu tentang financial stability ya. Jangan sampai kalau kamu udah nggak punya uang, kamu atau gimana kurang bagus ya, ya tahan dulu, jangan punya anak terlalu cepat gitu loh. Misalnya ini sekali 4 gitu loh. Sementara si ceweknya umur baru 28 ternyata kan. Jadi cowoknya udah 43 gitu. Jadi ini berbeda sekali, perbedaan cukup jauh gitu ya antara yang berdua ini. Jadi mungkin ceweknya masih ke duniawian, cowoknya kan udah umur 43, udah umur 50 gitu kan. Beda lah, lebih dewasa gitu ya mungkin, dan lebih sayang pada anak. Sementara istrinya mesti bekerja, dia ininya harus otaknya bekerja, gimana mutar otak, gimana cari uang untuk anak-anak sebagai suami tidak bekerja gitu. Dan itulah jadi, ya kamu lihat aja deh, kalau kamu belum siap ya kamu jangan ini deh, jangan bikin anak dulu gitu loh. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan. Dan misalnya kita jangan salah tetangga nggak care segala macam gini-gini gitu tuh nggak usah pikir. Yang penting diri kita dulu gitu loh. Apa kita udah siap untuk berumah tangga secara mental dan finansial, dan punya planning berapa anak yang mesti kita punya gitu setelah kita married gitu. Karena tahu punya anak itu kan pasti dari uang susu anak, apalah pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, universitas, belum lagi anak mau married, belum lagi dia mau punya rumah, kendaraan, itu semua harus dipikirin gitu loh ya. Jadi jangan nikah sembarang nikah, harus punya planning. Oke, bye bye.